minimal kitanya yang mandiri. Minimal itu. Kita harus bisa menerima kenyataan. Sambil punya cincin emas. Kalau nggak punya duit dijual. Bukan yang cerah hanya satu. Orang mandiri itu tidak harus levelnya berpendidikan. Saya tidak tahu ini selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore dan malam. Singkatnya, Studio Mendut atau Terminal Mendut kedatangan lagi seorang bohemian kesehatan masyarakat. Ini pejalan yang mampir pada sore hari ini. Namanya Maya Sintowati. Maya Sintowati. Panggilannya Nino. Wah, saya lupa Maya itu berakar dari Yunani atau Jerman. Nah, Sintowatinya sangat Sinto itu Dewi Sinto. Dewi Sinto. Wah, yang Wati rela wanita. yang rela menjelaskan kesuciannya dengan cara dibakar. Itu kisah yang sangat dramatik. Bayangannya Dewi Sinta. Wah, jadi bayangannya Ngeri. Dewi Sinta. Kalau sekarang ringkas saja, Mbak Sinto, Mbak Maya, tapi ini kan generasi kita ini lansia, zaman SMA 1 kan ini sedang nostalgia. Tolong saya pakai Maya aja lah. Ya. Boleh. Kasih pengantar sedikit deh, semenit 2 menit. Seusia sekarang ini bos radio, saya bos kuda lumping. Sarjana kedokteran dan ngurusi kesehatan masyarakat. Biodatanya singkat gimana? Oh iya. Namaku Maya Sintowati, dokter gigi. Dulu SMA Negeri Magelang, teman-teman senior-senior. Kemudian jalan terus main ketemu sama senior saya. Ya kan? Apa meneh? Lain tambahan biodataku hubungan dengan sosial itu masyarakat tadi, organisasi, lembaga. PNS yang sudah pensiun gitu ya, dulu dapat tugas memegang bidang kesehatan sebagai kepala dinas kesehatan di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan sudah 2 tahun ini aku pensiun. Saya punya anak 2, perempuan cantik-cantik. Wah, perempuan 2? Iya. Sarjana semua, ilmuwan. Sarjana, yang satu sedang S2 dan belum menikah semua. 2 S2 di Itali. Di Itali ambil disiplin apa? Apa ya kayak? Apa memang? Teknologi Bukan, energi terbarukan. Energi renewable. Yes, gitu. Yang satu lagi? Yang satu sastra Inggris di Sanata Dharma. Oh loh, sastra Inggris di Sanata Dharma. Oh, dia sastra Inggris di Sanata Dharma. Sip. Nanti ya, nanti aku ngomong ya. Oke. Seneng gitu bocah yang anak seneng. Apa lagi, Mas? Sekarang masuk ke perjalanan pribadi. 1, kesehatan masyarakat. Tapi nanti kesehatan masyarakat syukur lebih spesifik. Kesehatan masyarakat gede sekali kan. Apalagi ngomong Indonesia. Nanti kesehatan masyarakat, psikologi, lifestyle yang terkait dengan ini. Tommy umur 60 ke atas saya. Maya, itu kesehatan masyarakat di Indonesia itu kalau nyebut lansia, saya bandingkan dari Malmo, Swedia sampai Barcelona, dari Hokkaido sampai Okinawa, dari Chiang Mai sampai Indonesia itu saya rasanya nggak pernah melihat lansia kita itu menjelaskan ini prestasi apa. Lansia itu boleh mulai dari nol untuk menikmati hidupnya gitu, bukan sekedar semacam panti asuhan Taruna Wereda itu loh. Ini kan menjelaskan bangsa kita. Lansia ini kan masuk ke 60 tahun ya. Tapi sebetulnya 60 tahun ini adalah kehidupan baru. Sebetulnya itu. Kita mindsetnya harus kehidupan baru. Kehidupan baru yang seperti apa?
Artinya kita sudah lebih harusnya lebih bijaksana. Sudah biasanya kan sudah punya cucu, ya kan? Jadi luwe wise. Itulah kenapa saya sebut kehidupan baru. Biasanya kalau dulu sudah sibuk ngalor ngidul bekerja, entah apapun motivasinya bekerja, ya apakah eksistensi diri atau pendapatan atau apapun, tapi sekarang sudah mulai dengan dunia yang baru, itu semua udah terlepas, ya kan? Nah, di dunia baru ini harus bagaimana kita supaya kita itu tetap bisa nyawang anak putu, menikmati diri sendiri juga. Jadi me time-nya itu seperti apa? Jadi kita tuh kalau pengen me time. Iya, terus. Jadi kalau kita tuh kan pinginnya iso nyawang anak putu, ya kan? Usia tuh seberapa lama usia kita biarlah yang memutuskan yang di atas. Tapi bagaimana kita tuh selama masih hidup ini adalah kita hidup dengan sehat dan bahagia dan mandiri, kan? Itu caranya. Mandiri. Saiki umure dawa ning ora mandiri. Kata kuncinya digabung ya sekarang. Ya. Lansia mandiri. Ya, lansia yang sehat dan mandiri. Nah. Mandirinya dimensinya apa saja? Ya, mandiri itu dimensinya gini loh. Saya bisa melakukan apa saja sesuai dengan kapasitas saya. Jadi kalau saya tuh dulu pemain voli, terus sekarang saya harus jadi pemain voli, bukan itu maksudnya mandiri. Maksudnya mandiri di usia saya, dengan kemampuan saya, apa sih yang bisa saya lakukan? Nah, dan mau jadi lansia sehat mandiri biasa saja, atau lansia sehat mandiri yang luar biasa? Tanya nggak? Yang luar biasa gimana? Yang biasa yang gimana? Gimana luar biasa? Luar biasa itu ketika kita sehat mandiri, luar biasa itu kalau masih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kalau cuma sehat mandiri, biasa saja, itu saya ya bermanfaat atau saya sekedar habis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pagi hari rutin, terus nyawang anak putu ya sudah, gitu loh. Itu pun nek anak putu ora sebel. Iya. Di rumah nek isih cocok karo wacananya si lansia. Jadi lansia yang sehat, mandiri dan luar biasa. Nah, itu tuh dalam kelansiaan itu masih punya manfaat bagi banyak orang. Banyak orang itu lingkungan terdekat atau lebih luas lagi? Ya sebanyak-banyaknya orang yang mampu kita manfaati. Kalau kita tuh keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kapasitas kita mampunya baru satu RT, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Yang penting bermanfaat. Bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya diri saya sendiri aja gitu loh. Kayak kalau kepengen luar biasa, tapi kalau ingin biasa saja ya, yang penting aku saiki ngene wis sehat, wis delok nyawang anak putu oke, sudah itu biasa. Ibu Maya yang masih tersisa cantik sedikit dan dulu galak, ya. Tapi energinya tampaknya tetap besar. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, ini kasusnya saya kembali ke struktur Indonesia. Yes. Mau semangat besar, mau punya energi baru, mau renewable dan mandiri. Tapi kan kenyataannya, misalnya sebagai contoh, habitat kita di kota itu klaster. Klaster itu kamar tidurnya berapa, kamar tamunya apa. Sementara yang idealnya dulu ibu-ibu di desa itu bisa ke rumah tetangga, pintunya 4. Bisa ngomong cucu, bahkan cucu pun bisa dimong tetangga. Tapi kita hidup di dalam keluarga yang sama-sama mandirinya. Anak kita sendiri aja belum tentu tidak terganggu. Anak itu mencintai kita, iya. Tapi rumah bagaimana mencintai kita tanpa terganggu lintas privasinya? Karena dia pegawai begini, dia begini, rumahnya kayak gitu, kompak, klaster, bukan rumah Sri Sultan kan. Rumah kecil. Ngalami gimana untuk bertemu dengan anak cucu tanpa menggunakan gaya hidup baru, bukan gaya hidup lama kan, bukan soal cinta. Nah, gimana mandiri di dalam konteks itu 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, yang rumahnya sudah berubah, belanjanya berubah, kulkasnya, kamarnya
tidak lagi besar gitu. Kita rata-rata bangsa Indonesia. Lansia itu gimana? Tinggal sama anak. Yang dimaksud mandiri ini kan bukan bersifat physically aja, ya kan? Nah loh, yang paling utama itu mandiri itu diawali dari hati. Nah, gitu loh. Ya kita tuh tahu hidup itu kan tidak semua tuh serba terus ada cemepak atau itu ya seperti yang di kelas tersempit pun gitu ya. Kita tetap bisa kok jadi lansia yang mandiri dan bermanfaat. Gitu loh. Tapi kalau anaknya yang nggak bisa atau menantunya terus wajahnya agak gelap gitu. Kalau itu kan dari mindset sebagai orang tua. Ya ngajari yang mandiri. Ngajari gitu. Menantu. Ya kayak gitu memang harus. Nah kalau enggak kan paling tidak minimal kitanya yang mandiri. Paling minimal itu. Nggak ada ketergantungan sama. Nah nggak tergantung dengan orang lain. Sama anak, sama. Tapi tidak tergantung dalam satu rumah klaster bukan berhadapan. Ya. Beda kan kalau di Jerman, beda di Jepang. Dia memilih terpisah dari anak. Gitu. Sekarang kalau satu rumah berhadapan, gitu ya, melihat seperti itu, ya kalau kita sudah mantap yang namanya mandiri seperti apa kan, harusnya kita bisa tahu. Asal kita tuh sadar loh. Makanya saya mengajak, yuk kita menjadi lansia yang mandiri, syukur bermanfaat. Itu artinya mandiri itu dalam kondisi apapun, termasuk mandiri mental. Termasuk mandiri mental itu melihat situasi satu rumah upek-upekan mantune kayak ngono itu, tapi kita tetap masih bisa wise. Itu Maya yang wise dan akademis dan terpelajar. Pertanyaannya, kita kan tidak bisa menghindari bahwa bangsa Indonesia rata-rata kita kan untuk manfaat orang banyak. Gini loh maksudku. Bukan yang cerah hanya satu. Orang mandiri itu tidak harus levelnya berpendidikan. Banyak kok orang yang berpendidikan berada tapi tidak bijaksana, bahkan tidak mandiri, bahkan makin kaya orang tuh makin tidak mandiri, Mas. Gitu loh. Apa-apa dawuh, duwe supir, duwe ajudan, duwe apa, gitu loh. Istilahnya tuh gini loh, Mas. Yang aku ijek iso nyupir dhewe. Tak supiri dhewe. Yang aku ijek iso tak tandangi sendiri. Tandangi sendiri. Lu mau kafe dhewe. Nah, itu enggak apa-apa gitu loh. Spesial. Nah, gitu loh. Artinya jangan mengganggu stabilitas orang. Syukur ngewangi wong liya. Tetapi jangan membuat orang lain itu menjadi tergantung dengan saya. Itu tapi Maya rata-rata apakah kita jangan sampai jadi beban. Tapi ini Maya minoritas. Ya ini secara mungkin nek kepengen menjadi seperti awal tadi ya. Kita cerita sakdono dadi lansia iki sing kepiye. Dan dia sudah melakukan secara umum, tapi dia sudah melakukan. Sing tak lakukan ki tinggal yang lain-lain apakah menjadi ikut bisa mirip-mirip seperti punya dia, mobil enggak, pensiunannya berapa juta enggak gitu. Tidak harus punya pensiunan, mandiri. Nah, perlu miskin, makan nasi kucing. Ya enggak apa-apa makan nasi kucing. Tapi kan mandiri ya. Mandiri. Saya aja ya sok makan nasi kucing. Iya. Asik juga. Jadi punya mobil, makan nasi kucing. Ya, tapi kan pagi tetap jalan. Jalan pagi. Artinya bahwa orang di mobil apa ada Grab, ada. Iya. Enggak. Orang duit ya orang apa. Tuhan sudah menciptakan yang penting semua. Miskin, umpek-umpekan, anak dan menantu gajinya pas-pasan, tapi yang penting cerah. Yang penting tuh mandiri. Nah, untuk mandiri itu kita harus bisa menerima kenyataan. Sambil punya cincin emas, kalau nggak punya duit dijual, berlian. Ini kan bangsa Indonesia tidak rata-rata. Loh, bukan gitu. Saya tuh hanya menyampaikan aja bahwa seperti topik hari ini kita ngomongin soal lansia. Lansia tuh so what? Apa yang harus kita lakukan dengan kelansiaan kita? Loh. Jangan sampai kita bareng lansia malah bebani anak putu. Misalnya jangan sampai ya, kita harus mandiri. Cuman kalau masuk kepada kebijakan publik, tanggung jawab negara, tanggung jawab lembaga,
itu kita nggak usah bijaksana saja, hidupnya mandiri. Karena pemerintah menyediakan taman di sana, khusus 60 tahun. Menyediakan prestasi baru, kamu berlomba. Mulai usia 60, kamu harus mulai latihan dari nol. Siapa tahu nanti juara lari umur 70. Misalnya mertua saya meninggalnya 94 sama 92. Nggak usah bijaksana, negaranya bijaksana. Enggak, itu pasti bijaksana. Tapi negaranya bijaksana. Lah iya, tidak ada korupsi kesehatan. Negara yang bijaksana itu membuat penduduknya juga bijaksana. Kalau Bu Mayam bijaksana, tapi apoteknya nggak bijaksana. Ya artinya kita kenyataannya seperti apa, yang penting saya jangan tergantung apotek. Misalnya apa yang tidak bijaksana tuh saya jangan. Jadi untuk jadi bangsa Indonesia itu bijaksananya harus lebih dari negeri maju ya. Contoh apa ya, ada loh sebuah provinsi itu tingkat pendapatannya itu rendah, tapi tingkat kebahagiaannya itu tinggi. Oh iya ya. Ya kan? Ya. Artinya bahwa bahagia itu tidak tergantung dengan pendapatan sebetulnya, gitu loh. Cuman yang bangsa yang rata-rata matinya muda, dalam penelitian mana, gitu kan? Ini pertanyaannya kan yang stroke 55, 59 kan? Itu kita. Supaya tidak mati muda itu ada bagaimana preventif. Promotif preventif di bidang kesehatan nanti kita bahas di lain waktu. Oh, Pak. Dari sisi kemandirian, kalau dari sisi kesehatan apa yang dijaga lansia? Dari sisi kesehatan ya, itu sehat jiwa, sehat raga. Sehat jiwa gitu ya. Sehat jiwa itu ya sudah jangan sedikit demi sedikit melepaskan keterikatan dengan apa aja di sekitar kita. Terhadap benda, terhadap anak, putu, mantu. Kalau Buddha kemelekatan. Nah, kemelekatan. Harta. Betul, kemelekatan. Keterikatan itu kemelekatan. Jadi lepaskan kemelekatan itu. Kalau ingin menjadi lansia yang sehat jiwa itu nek sehat jiwa maka sehat raga akhirnya. Ya. Itu mulai supaya sehat jiwa itu lepaskan kemelekatan terhadap apa? Ya apa saja. Contoh nih, beberapa saat yang lalu saya itu punya kucing. Saya nggak pernah punya kucing. Setelah saya purna, saya pelihara kucing. Mati kucingnya. Nah, saya terlambat membawa ke dokter. Akhirnya Pak Pondoknya meninggal. Saya nangis geru-geru. Berapa hari? Saya nangis. Di situ saya baru sadar. Kok kucing meninggal aja saya nangisnya kok gelo banget nih. Itu ya kemelekatan. Nah, aku terus sadar, iki aku kemelekatan. Gitu loh. Gelo karena aduh ya ampun namanya Gojo. Gojo, kok aku telat membawa kamu ke dokter, tak tangisi di rumah sakit Gojo di Pondoknya itu sambil tak lus sambil nangis. Mati. Nah, itu baru sadar, oh saya kemelekatan. Baru punya kucing setengah tahun nih. Dan kemelekatan. Kesadaran itu muncul. Iya, gitu. Nah, itu artinya kita kalau kepengen melepaskan kemelekatan harus tahu dulu kemelekatan itu yang seperti apa. Bisa nggak melepaskan kemelekatan tapi tetap memelihara kehalusan? Ya tetap nangis. Ya boleh. Yang paling tahu itu masih melekat atau tidak kan aku sendiri. Nangisnya tetap nangis, tapi terus akhirnya ikhlas. Nah kemelekatannya kita top. Berarti tinggal proses waktu move on. Yes. Ada yang berhari-hari. Ya, gitu loh. Itu kemelekatan. Sehari 2 hari selesai. Contoh, Maya itu sejak SMA kok cerdas ya? Tidak pernah. Contoh ya Mas. Kelangan apa? Ya kan? Bingung. Atau gini, pernah saya tuh ngalami berangkat kerja jebret HP ketinggalan di rumah. Bingungnya seperti dunia mau kiamat, HP kemelekatan. Dulu nggak pernah ada HP nggak apa-apa. Tapi pulang rumah. Iya, makanya saya juga makanya saya tuh masih kemelekatan gitu loh. Nah, hilang tenan nih. Nangis guru-guru. Siapa lagi tuh ya, saya juga kemelekatan itu. Kira-kira gitu yang melepas semua ya. Jangan terlalu 100%. Yes. Sangat pengen memiliki, mencintai dan seterusnya. Betul. Itu untuk mempersiapkan kerelaan kita ketika kita kehilangan. Akhirnya kan, ya tetap nggak ada kehilangan apapun tuh pasti kita akan
rumangsa gelo. Wong kehilangan apa ya, anu wae kadung ning ndi ya mau jarume kok iso tiba. Apa meneh kehilangan yang lain-lain ya pasti ada gelo, tapi harus dalam kesadaran diri bahwa ini geloku ini harus segera sirna karena ini kemelekatan. Secepatnya move on. Nek kepingin sehat jiwa. Itu salah satu baru. Jiwa itu sehat nek kemelekatan kuwi. Engko masih banyak lagi mungkin. Apa meneh selain kemelekatan? Ya bagaimana bersosialisasi, ya kan? Itu menarik. Itu juga menarik sehat jiwa. Kalau kita seperti saya main kesini ketemu Mas Tommy dan Mas gitu ya, itu menarik sehat jiwa gitu loh. Silaturahmi itu main. Tapi hati-hati dengan kata-kata silaturahmi. Kita maksudnya PKS silaturahmi, ikut arisan, itu kan silaturahmi ya. Beda lagi tuh, beda. Ya jebulannya nih kono ki malah menurutku gosip malah jadi aduh kok enggak growing ya ini ya. Kok malah keluar dari setelah ciri-cirinya gini ya, setelah harusnya kita ini kepingin sehat jiwa ya Mas. Setiap kita habis bertemu, entah karena sebuah kegiatan resmi atau tidak resmi atau anjang sana atau apapun, mesti mikir. Pulang itu kamu harus bahagia. Itu sehat jiwa. Nenek pulang mangkel, terus ngope Mas Tommy ngopo tuh, aduh itu ngerain nggak sehat jiwa. Itu loh ceritanya. Apalagi, aduh mau maam jajan di warung lain, nak yuk mangkel, ya udah disyukuri. Nggak enak itu kan mood kita atau masing lagi nggak nyaman. Gitu loh. Terus ketiga? Yo, jadi oke, ini nanti lah, bahagia. Yang sehat raga. Hanya sehat raga, itu aktivitas fisik. Ya. Aktivitas fisik ada olahraga beda meneh. Olahraga itu ditoto, diatur, continue, ya. Tapi nek aktivitas fisik tuh ya cuci mobil kalau bapak-bapak, ya kan, nyapu itu aktivitas rutinitas fisik. Rumah tangga ya. Yang olahraga. Nah olahraga jalan kaki. Olahraga paling murah meriah itu jalan kaki. Berenang itu juga lari tapi nari banget nari olahraga tambah musik. Nah nari olahraga nari ki apa ya? Line dance. Ya nari itu apapun mau nari, kecak mau nari apa, yang penting itu bahagia dengan apa yang saya kerjakan, loh. Saya lagi seneng-senengnya sepedaan, maka saya setiap hari sepedaan sendiri, mandiri. Tadinya saya sepedaan tidak boleh konco, Mas. Aduh, kalau konconya tidak sepedaan. Nah itu kan bukan lansia yang mandiri. Lansia mandiri itu ya ada teman syukur, nggak ada teman ya saya sendiri dan saya tetap bahagia sepedaan sendiri. Kelihatan wajahnya itu wajah bahagia, no? Amin. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, seger. Berkat ketemu dengan yang berdua, kakak-kakak senior yang cakep-cakep. Seger. Apalagi? Monggo diunjuk kopinya. Sebagai praktisi lapangan, kan langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya. Saya mau bertanya sedikit saja, misalnya saya orang kebudayaan, saya kritis, sebuah Indonesia itu sudah beres nggak dunia hukum, gitu misalnya. Indonesia itu sudah sampai beres hukum. Belum dalam infrastruktur, jalannya cepat rusak atau tidak? Apakah Indonesia dalam dunia pendidikan dekadens nggak dibandingkan kampus lain? Nah sekarang kedokteran. Kalau yang nggak paham, pokoknya ideal, mulia, ada banyak apotek, ada banyak puskesmas. Pertanyaannya kalau sebagai bangsa itu masih banyak yang ketidakberesan, itu barangkali dunia kedokteran juga. Terus pertanyaannya? Dekaden. Pertanyaannya misalnya dokter kok belum apa-apa, kalau menganjurkan resep kok sudah dapat mobil gitu dari perusahaan apotek. Nah ini kan, tapi saya sabar karena ini tidak ada yang mulia di dalam struktur moral bangsa. Itu kalau brengsek itu bareng. Nah, tolong sebutkan dunia industri kesehatan, notabene obat-obatan. Saya nggak mengatakan brengsek, saya bukan orang kedokteran. Tapi sejauh mana obat-obatan dalam hal ini tentu industri. Saya nggak penting kimia atau herbal. Tapi kritik Anda pada
dunia. Ora kritik tapi opinimu apa? Opinimu atau observasi langsung. Syukur tidak opini lagi, melihat langsung bahwa obat itu sudah industri bisnis. Dan itu bisa menyeleweng dari maksud mulia sebelumnya. Itu kan dia aja yang asam lambungmu itu gimana proses obat-obatanmu? Jadi gini loh. Suatu hari. Gini, ini aku tak nanggapi ini dulu. Yang namanya industri obat itu tetap harus ada. Harus ada ya. Oke. Hanya mungkin dari Sabang sampai Merauke itu saya belum ngerti betul nih, mungkin itu menjadi pertanyaan besar apakah sudah pemerataan dari itu. Ya, karena dari Sabang sampai Merauke membutuhkan karena ada itu. rumah sakit yang obatnya nggak tersedia ya, misalnya. Gitu loh itu ya. Dan itu kan proses ya, bangsa kita itu masih proses untuk bisa obat itu sampai sana. Jadi bahwa industri obat itu dibutuhkan. Nah, soal nanti ada yang penggunaannya tidak tepat atau apapun itu kan mungkin ada ketidaktahuan. Gitu, saya istilahkan ketidaktahuan. Yang tidak tahu publik atau bisa dua-duanya. Orang medisnya. Bisa dua-duanya. Medis itu waktu mengobati orang kan harusnya ketika saya menegakkan diagnosa itu kan dia juga harus dapat input dari si sakit. Kan gitu. Kalau tidak kan namanya diagnosa, kemungkinannya ya apa ini kan gitu. Dokter hanya bisa membantunya sampai situ gitu. Tapi yang utama adalah diri kita sendiri. Diri si pasien, bukan diri si para medis ya. Jadi diri pasien itu harus banyak-banyak memberikan input pada si medis agar penegakan diagnosanya dia terhadap sakitnya kita itu tepat gitu. Nah persoalannya masyarakat kita itu belum pandai untuk mengutarakan. Dia hanya ngerasain saja nih, belum pandai mengutarakan. Mengutarakan itu butuh kepandaian. Wah, betul. Kan gitu. Dan dokternya juga ora sabar menguraikan wong karena antri pasiennya. Cepet-cepetan ngekei resep. Wah, jadi tapi yang masih ada kok dokter yang sabar. Mau dengerin masih ada. Ya. Harusnya kan umumnya. Wong dokter mulia masuk surga kok. Kok yang mayoritas tapi sebagian besar sudah mulia kok. Oh ya, saya hanya membandingkan pernah masuk dokter di beberapa negara itu sejarah si pasien itu didengerin lah. Yang sini cepet itu. Tapi mulianya waktu masuk surga pasti dokter Indonesia orangnya baik-baik. Cuman pengalaman saya dokter Australia, dokter luar apalagi rumah itu lah kayak sejarah. Kamu tahun berapa pernah ini panjang. Nah, di sini agak cepat, ringkas, murah meriah dan tidak mari-mari. Mohon maaf loh, Ibu dokter. Mungkin butuh proses lagi. Gitu loh. Karena mungkin jumlah dokter dan jumlah penduduknya masih belum imbang. Dan kita merdeka baru 77 tahun. Dan dokternya bekas wong randuwe. Dokternya iki biyen ku wong randuwe, saiki ya kudu numpak mobil mewah. Balik. Ini loh, itu mungkin karena pasiennya kan terlalu banyak. Nah, pasien banyak itu artinya mungkin yang sakit itu banyak pada hari. Nah, kenapa yang sakit masih banyak? Karena promotif preventif belum menjadi budaya kita semua, termasuk saya, kita semua loh ya. Iya, kita semua, betul. Itu belum preventif dan promotif gitu loh. Nah, secara umum preventif, promotif itu secara umum ada, tapi yang secara khusus, misalnya gini, preventif ya, nah orang sakit mah itu jangan minum kopi misalnya. Tapi kan tidak semua orang. Kembali saya baca diri saya. Kayak Mas Tommy. Mas Tommy di usia segini tetap merokok. Karena dia bisa membaca, saya merokok it's okay. Gitu. Tapi ono sing merokok pancen iso menjadi pendorong sebuah sakit. Ya jangan merokok. Hal-hal seperti itu yang belum dikuasai oleh kita semua. Jadi lansia mandiri butuh biaya gitu. Lansia mandiri. Mindset itu dipersiapkan ketika saat
masuk 60-an atau sebelum pensiun wis dibayangi aku kudu mulai sehat, aku kudu ini. Harusnya dulu ya. Harusnya yang namanya pola bagaimana sehat dan mandiri itu tidak hanya lansia saja. Sejak dini. Sejak dini kita waktu jadi remaja, saat adik-adik itu bagaimana saya menjadi remaja yang sehat dan mandiri. Ketika saya sudah omah-omah, bagaimana saya omah-omah itu sehat dan mandiri, tidak tergantung wong tua mertua. Itu harus sudah mulai. Jadi begitu lansia ya otomatis bahwa kita tuh memang hidup harus sehat dan mandiri, itu loh. Nah, generasi kita tuh kan terlambat semua. Ya kan? Zaman remaja kita semua mana ada kampanye hidup sehat. Ya enggak apa-apa, memang belum ada. Berarti generasi berikutnya. Sekarang artinya karena dulu memang belum ada, tapi sekarang kan ada toh. Ya. Lebih baik terlambat daripada tidak. Harus dimulai dari sekarang. Dan disampaikanlah kepada khalayak lain, pada anak-anak muda juga. Ada contoh di Jogja misalnya. Komunitas hidup sehat. Komunitas lansia, ada kegiatan. Banyak. Nyanyi, banyak. Jalan kaki, jadi mancing, program di bidang kesehatan itu ada program lansia sehat tuh ada. Ini program ya yang dibayari negara, tapi menjadi budaya masyarakat. Ada. Jadi gini, contohnya, itu kan tadinya itu program dulu. Program kita punya tugas untuk mensosialisasikan program dan kegiatan masalah lansia. Nah, habis itu diambillah oleh masyarakat melalui pokja ngono kae lho. Ning kelurahan ngono-ngono kae ning gone dusun-dusun gitu, posyandu itu. Terus akhirnya dia juga bagaimana sih lansia sing sehat. Dia belajar dari puskesmas ya ta. Puskesmas itu ngajari lansia sehat begono begini. Belum lagi ada dinas, apalagi ada lagi ya soal lansia itu tidak hanya bidang kesehatan ya. KB segala itu ya ada. Nah, kemudian sekarang ini sudah menjadi pekerjaan jadi mereka. Jadi desa-desa pun sekarang sudah tumbuh kesadaran itu. Itu. Jadi ada senam lansia. Ada pemeriksaan lansia kayak posyandu lansia. Gitu loh. Posyandu lansia itu pemeriksaan kesehatan lansia. Apa yang diperiksa? Tensi di lab sing secara ringan itu. Terus ada senamnya, senam lansia itu beda karo senam sing isi embong. Makanan lansia sing piye, terus penyuluhan bagaimana makanan yang sehat. Bagaimana penyakit-penyakit yang muncul pada orang-orang lansia. Sejauh mana di kota mana selain Jogja mungkin jadi role model atau yang gini loh, kota ini penghargaannya pada lansia tinggi. Sebagai contoh, New Zealand itu setiap Selasa naik kereta api bebas, masuk restoran. Di sini 100%. Di sini, Mbak, tolong contoh orang tua nyebrang di Pecinan gampang, nyebrang di Malioboro kalau di Australia gampang, kita pura-pura tua aja, pura-pura gitu, mobil macet semua. Loh, karena sudah agamanya itu agama menghargai. Di sini di Klaten angel nyebrang nanti kita kan akan menuju ke sana, Mas. Sekarang gini, Mas. Harus mulai sekarang. Itu di alun-alun di Kota Magelang. Ya. Bisa nyebrang? Bisa. Karena ada teng-tong. Nah, aku ibuku tak larang aja nyebrang. Loh, teng-tong. Sing nggo sepeda motor edane dan. Loh lah iya, tapi artinya negara sudah memfasilitasi gitu loh. Sudah ada teng-tong, artinya semua harus berhenti. Baru kita jalan. Seperti di Singapura kan ya ngono kita jalan aku. Teng-tong itu tugas polisi, tidak usah tua apa-apa. Tapi masyarakat tanpa ting-tong pun kalau perlu lampunya itu hijau, berhenti kalau ada orang tua lewat. Nah, itu kita kemanusiaan sedang menuju ke sana. Gitu ya. Sabar. Kita menuju ke sana. Kita perlu sebuah proses dan prosesnya panjang memang. Lengo koso suwi ya. Selama mati semoga kita masih mengalami itu gitu loh. Mungkin anak putune dhewe sing ngalami. Terus sekarang ini ya, lansia itu sekarang setiap tempat-tempat umum ya, tempat umum di stasiun pesawat, stasiun kereta, stasiun bis itu pasti ada gocekannya itu loh, itu juga dalam rangka mengakomodir para lansia gitu loh.
Itu juga sudah lumayan, dulu nggak ada loh. Saya kalau keluar negeri Mbak seneng banget memanfaatkan tua saya naik public transport itu ada lansia bikin orang ditagih saking tingginya kemanusiaan. Hukum ditegakkan untuk orang tua, kemanusiaan ditegakkan. Iki lali pikun rambut duit ora bayar. Nyebrang ini wah mobil yang ketiga sudah mandek. Nek di sini gunane Indonesia kuat banget sing koyo ngono. Maksudku ki ya kita harus menuju ke sana tapi harus didorong, harus dikatakan di muka publik. Nanti kan ada yang mendorong. Salah satu contohnya kan sekarang ini YouTube kita berbicara tentang itu terminal Mendul dengan tokoh dari Bantul yang menyuarakan bahwa orang tua Jogja yang aslinya dari Gang Kunci. Aja Magelang kok dari Bantul gimana toh? Jadi Jogja sama Magelang itu urut kota yang belum bisa untuk menyeberang orang lansia. Saya sumpah, ibu saya dulu tak larang, jangan nyebrang. Di Malioboro itu udah bisa. Aduh, saiki saya ditabrak karo satpam kok. Sekarang itu sudah ada ya sudah. Memang perlu proses. Ada ya naik bis, ada anak muda seperti Ananda ini perlu terus ngaden menggebu itu ya sudah ada. Dulu belas ra ono sing ngono. Sekarang adalah rakitan sithik urung semua. Dan harus didorong. Nah, didorong. Aku didik anak-anak saya. Yang kamu lagi di naik bis, apa di tempat-tempat umum, kamu dapat kursi nih, ada orang lebih tua dari kamu, apalagi udah tuyuk-tuyuk, kamu harus berdiri dan dipersilakan itu. Mulai dari lingkungan terdekat. Nah, mulai. Kalau perlu temenmu tuh juga, dia berdua dengan kamu pergi dulu itu ada. Nah anaknya dia yang sekolah di Italia nggak usah dididik aja karena masyarakat ikut begitu terpengaruh kan? Tapi itu dari kecil kalau kita didiknya gitu dia akan meneruskan sampai tua nanti. Ya tugas kita itu bui. Kan tadi keluhannya kok kita tuh Indonesia belum bergerak begini, sungkir apa-apa terlalu luas abot. Sekarang dari lingkungan kita sendiri, bagaimana kita ngajari anak kita dulu untuk peduli terhadap orang lain gitu. Mohon maaf Mbak Maya, saya kurang sabar. Iya. Soalnya saya juga sudah tua, diperlakukan di masyarakat tuh. Karena saya ideal tuh, sudah nonton yang ideal, nang kene kok suwi banget nyabrang angel. Iya. Numpak pesawat pramugari kita agak beda loh Mbak. Loh, saya itu memang biasa melihat sendiri nek lansia itu kan sok mesake saya. Iya. Dulu saya sebelum lansia tuh juga sok nyawang kalau pas saya di tempat-tempat umum gitu ya. Oh, ada lansia kok kasihan. Kadang jalan tergagak-gagak ya saya tiba-tiba ingin gandeng gitu loh misalnya ngono kuwi. Jadi dan itu bahagia. Enggak ada yang ngalem saya loh. Saya di tempat umum, saya di airport nggak ada yang kenal saya. Kalau saya tuh cuma pamor aja, siapa nggak ada yang kenal sama saya. Tapi ono wong ngono ki rasane kepengin gandeng. Ketika sing digandeng seneng matur nuwun ya nak. Aku rasane ya ampun ces. Ternyata bahagia itu kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya lihat polisi satu lewat nyeberangkan orang tuh, saya motretnya berapa kali? Iya. Harusnya kan sudah nggak motret. Ya. Kalau itu di seluruh dunia yang normal, memang harus diseberangkan. Misalnya gitu. Saya kira cukup dulu gitu. Ini awal dari pertemuan tak terduga dengan Maya Sintowati. Sekaligus reuni kecil. Sekaligus reuni sesama alumnus SMA Negeri 1 Magelang. Yang favorit sejak puluhan tahun tapi belum bisa memikirkan jalan-jalan Mbayeman, Potro Bangsan untuk nyebrang lansia. Padahal teman kita itu istri jenderal ya. Jenderal. Besok matur sama Pak Wali Kotane. Waduh. Itu kan alumni SMA Magelang. Waduh. Harusnya ini seluruh alumnus SMA 1 berbicara supaya wali kotanya mendengarkan nanti. Kita. Kan pasti. Apalagi dia dokter kan? Iya. Dokter harus keliling dunia dong nonton gitu. Sudah melakukan COVID. Tapi belum, kita juga harus didik. Oke, terima kasih Mbak Nino. Iya. Maya. Sami-sami Mas.